Sebaiknya kita menghormati Tuhan ya adik-adik dengan cara yang pertama duduk dan jangan sambil berbaring ya adik-adik. Terus yang kedua, adik-adik tidak boleh sambil makan ya. Yang ketiga, berpakaian yang rapi. Dan yang keempat, adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Kembali lagi di Glory Kids Rayon 18 Samarinda. Adik-adik masih ingat kan? Gila yang minggu lalu pasti masih ingat ya. Oke, kita mau ulangi lagi ya. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Glory Kids Rayon 18 Samarinda. Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Iblis, no. Sebelum kita mulai dari ibadah kita, mari kita berdoa. Kakak Nana yang akan pimpin kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa beribadah. Dan Bapak, sebentar lagi kami akan beribadah. Tolong pimpin ibadah kami hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
jaga jarak kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh. adik-adik di rumah dulu ya. Salam adik-adik. Apa kabar? Shalom teman-teman. Apa kabar? Jumpa lagi ya. Nah, sebelum ibu cerita, kita doa dulu ya. Kita doa dulu ya. Lipat tangannya. Adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik Bapa. Tuhan, kami tadi sudah memuji dan menyembah-Mu Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum Ibu mau cerita, Ibu mau bikin tebak-tebakan dulu. Ditebak ya, lihat juga ya. Ibu mau cerita tentang binatang. Binatang ini kecil dan bisa jalan di dinding. Ayo tebak, apakah itu adik-adik dan lihat? Oh, tahu. Apa? Cicak. Bukan cicak Lia. Iya bukan. Ada di rumah? Cicak juga? Bukan. Nah sekarang Ibu tambahin ya ciri-cirinya lagi ya. Itu binatang ini pasti bisa nih, pasti bisa. Binatangnya itu suka sama gula dan suka bergotong royong. Apakah itu? Tahu. Semut. Pintar. Adik-adik juga pasti jawab semut ya. Benar, jawabannya adalah semut. Semut itu walaupun kelihatannya binatang kecil, tapi otaknya cerdas loh. Semut itu ya Lia ya, kan dia badannya kecil ya. Kita cubit atau kita injak atau kita pites gini dia langsung mati kan? Lia pernah nggak lihat semut? Pernah. Di mana Lia? Di rumah ada. Dia pernah lihat. Jalan-jalan. Terus? Mau berhenti. Oh gitu. Terus pernah nggak lihat semutnya ngelamun gitu? Nggak pernah. Atau tidur-tiduran gitu semutnya? Nggak pernah. Nah, itulah semut itu adalah binatang yang rajin. Tema kita hari ini adalah kita harus jadi anak yang rajin, terbebas dari rasa malas ya. Nah, adik-adik, sebelumnya kita baca firman dulu ya. Lihat, kita baca firman ya. Adik-adik buka dulu ya Alkitabnya. Sudah? Tunggu ya, kita sama-sama baca ya. Ayo lihat, kita sama-sama baca di Amsal 6 ayat 6. Sudah dapat? Ya? Sudah ya, kita mari baca sama-sama ya. Sudah dapat ya adik-adik ya? Oke, kita baca. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, ini Raja Salomo menceritakan tentang semut. Kenapa? Karena gini, Raja Salomo ini dia adalah raja yang paling bijaksana dan paling pintar di dunia ini. Nah, Raja Salomo dia itu suka memperhatikan tanaman, memperhatikan binatang. Nah, waktu dia melihat binatang, dia perhatikan semut. Semut itu dia perhatikan ya. Walaupun badannya kecil, tapi kalau dia lihat barang sesuatu, itu dia pasti bawa tuh ke sarangnya. Walaupun sarangnya jauh sekali, tetap diangkat sama dia. Dan itu bukan untuk dia sendiri, enggak. Itu akan dimakan sama-sama sama teman-temannya, dikumpulin di suatu tempat di sarangnya. Nah, bagaimana kalau semut itu ketemu barang yang lebih besar atau roti? Bagaimana menurut dia? Kalau semut itu ketemu roti, apa ditinggalin? Ih, gede banget rotinya. Enggak, saya nggak mau, tinggalin aja. Bagaimana lihat? Kalau lihat. Kalau dia ketemu barang gede, dia nggak mau ambil. Iya, karena nggak kuat angkat ya Lia ya. Kalau semut beda Lia. Kalau semut ini dia panggil teman-temannya tuh. Dia panggil teman-temannya, diangkat rame-rame sampai ke sarangnya untuk nanti dimakan sama-sama begitu. Jadi walaupun kecil mereka sangat bergotong royong dan tidak malas Lia. Begitu. Nah, adik-adik dan dia, ternyata semut itu banyak macamnya loh. Itu ada namanya semut ratu, ya, semut pejantan, semut pengerja, dan satunya adalah semut tentara. Dan mereka semua ini tidak ada yang komando, semua kerja masing-masing, tugasnya sudah ada, mereka kerja masing-masing. Begitu. Nah Lia, ibu mau nanya nih, contoh orang malas itu bagaimana sih? Lia bisa kasih contoh nggak? Apa ya? Kalau disuruh mama sama papa nggak mau. Apa lagi? Ini malas belajar. Ya, itu adalah salah satu contoh ya adik-adik di rumah. Kalau ada
belajar ya. Juga tidak boleh malas apa? Malas apa ya? Membantu orang tua. Iya betul. Tidak orang tua suruh adik-adik harus mau dikerjakan ya. Ya Lia ya. Benar nggak Lia? Nah misalnya ini kalau bangun tidur itu tempat tidurnya dirapiin atau dibiarin Lia? Dilatih. Iya betul. Adik-adik juga ya. Kalau bangun tidur tempat tidurnya harus dirapikan. Terus udah kalau misalnya nih orang tua panggil, Lia udah bangun jam berapa ini? Dia bilang bentar Bu, bentar Pak, 5 menit lagi dah, gitu. Enggak ya? Oh pintar ya, ada di rumah juga ya, begitu ya. Kalau disuruh bangun, cepat ya harus bangun ya. Terus misalnya nih ada mainan tuh berantakan, dibiarin aja. Apa habis mainan selesai, disimpanin lagi. Gimana Lia? Diberesin. Iya betul. Ada juga ya. Nih Lia juga pintar nih. Dia habis main dia akan membereskan mainannya. Itu Lia. Ada lagi Lia yang mau ditanyain dari firman ini, ada yang nggak jelas? Oh, kenapa kita harus rajin? Kenapa kita nggak boleh malas-malas, Bu? Nah betul. Kita harus rajin Lia. Kenapa? Misalnya nih rumahnya kalau berantakan kan nggak bagus kan. Nanti berantakan itu kalau rumah kita kotor itu binatang itu banyak yang datang, ada kecoa, ada tikus dan banyak binatang yang lain nanti masuk kalau rumah kita kotor. Nah kalau kita rajin, rumahnya dibersihin semua, nah itu akan jadi bersih. Bersih adalah pangkal kesehatan. Iya, bersih adalah pangkal kesehatan. Jadi kita kenapa harus rajin? Nah kalau harus rajinnya belajar. Bagaimana? Kita belajar, kalau kita tekun belajar, rajin belajar, kita akan jadi orang pintar. Nah, itu pasti jadi orang sukses, benar nggak? Iya. Asal kita tekun, pintar, pasti kita jadi orang sukses. Ya, dan itu kan ayah bundanya jadi bangga sama Lia, ya, sama adik-adik di rumah juga ya. Pulang firman hari ini adalah adik-adik tidak boleh malas ya. Selalu membantu orang tua, dan kalau disuruh orang tua harus mau ya Lia ya. Harus rajin belajar, harus rajin membersihkan rumah, membantu orang tua ya. Iya. Sekarang kita akhiri firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, lipat tangan ya, lipat tangan ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman. Bapa, mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak yang rajin Tuhan, dan mau dengar-dengaran kepada orang tua. Urapi kami semua Tuhan, juga Tuhan. Terima kasih buat Papa, Mama yang baik buat kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dan sampai minggu depan ya. Tuhan berkati. Sekarang kita tutup acara ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Nanti anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya.
raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kebaikan Tuhan Yesus hari ini, kami bisa menyelesaikan ibadah kami pada hari ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak sekolah minggumu, jagalah mereka, jagalah mereka dari rasa takut. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mengerti ibadah kami pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.